Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saman Efraduman Gaul. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Fisika. Saya merupakan salah satu anggota KKN Sejuk Mula-Mula. Di video kali ini, saya ingin memberikan tutorial cara berinvestasi emas dan reksadana secara digital maupun aplikasi smartphone. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Bibit untuk investasi reksadana dan aplikasi Tokopedia untuk investasi emas. Kedua aplikasi ini dapat diperoleh di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Sebelum investasi, ada baiknya kita memahami instrumen investasi yang kita akan beli. Apa tujuan investasi kita? Berapa lama kita berinvestasi? Dan mana yang lebih menguntungkan sesuai dengan tujuan investasi yang kita inginkan. Untuk mengerti akan hal tersebut, saya sudah menyiapkan uraian singkat tentang kedua investasi tersebut dalam sebuah poster yang bisa teman-teman akses pada link di deskripsi. Poster tersebut juga akan saya share bersamaan dengan link video ini di WA grup masyarakat Sejuk Mula-Mula. Oke, saya akan langsung menuju tutorial cara membeli reksadana. Terlebih dahulu harus mendaftar aplikasi Bibit. Hal yang perlu disiapkan adalah KTP dan kartu bank. Untuk langkah-langkahnya dapat langsung mengikuti instruksi dari aplikasi Bibit. Oke, di sini saya akan masuk ke aplikasi Bibitnya. Kita terlebih dahulu buka aplikasi Bibit. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bibit. Keunggulan dari aplikasi Bibit ini adalah kita menemukan fitur yang namanya rekomendasi robo. Jadi kegunaan dari fitur ini, coba kita langsung buka rekomendasi robo. Nah, keunggulan dari rekomendasi robo ini adalah kita bisa mengetahui portofolio kita ini jenis portofolio apa sesuai dengan minat kita dalam berinvestasi. Setiap orang kan berbeda-beda. Itu ada yang portofolionya konservatif, ada yang portofolionya moderat, kemudian ada yang portofolionya agresif. Untuk pembagiannya sendiri, biasanya portofolio konservatif dia lebih banyak diberikan di pasar uang, yaitu dengan risiko yang lebih rendah. Kemudian untuk portofolio moderat itu biasanya alokasi dananya lebih banyak di obligasi yang tingkat risikonya sedang. Kemudian portofolio agresif itu biasanya nominal investasinya lebih besar di investasi saham. Biasanya mereka memiliki risiko yang lebih tinggi. Untuk itu portofolio ini juga bisa dibagi di dalam jangka waktu ya, jangka waktu pendek, sedang, dan jangka waktunya panjang. Kalau teman-teman ingin berinvestasi dengan jangka waktu pendek, teman-teman portofolio yang keluar di rekomendasi robo ini biasanya adalah konservatif, yaitu paling banyak alokasi dana teman-teman diberikan di pasar uang. Kemudian kalau jangka waktu menengah sekitar 5-10 tahun, itu teman-teman biasanya diarahkan di obligasi yang paling banyak atau portofolio moderat. Kemudian kalau di jangka waktu panjang, itu biasanya teman-teman dialokasikan di saham, biasanya di 10 tahun ke atas ya, 8-10 tahun ke atas, itu biasanya portofolio agresif. Jadi tingkat risikonya lebih tinggi. Kenapa waktunya lebih panjang? Karena tingkat risikonya yang lebih tinggi. Jadi ketika teman-teman ingin berinvestasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, teman-teman harus menyiapkan waktu yang jangka panjang. Jadi ini juga dibedakan dengan tujuan investasi teman-teman ya. Tujuan investasi teman-teman itu tujuannya jangka pendek, jangka sedang, atau jangka panjang. Kemudian selain rekomendasi robo, ini kan rekomendasi robo nanti dibagi di 3 dana teman-teman dana yang akan teman-teman investasikan itu dimasukkan ke dalam 3 fitur investasi ya, pasar uang, obligasi, dan saham. Itu kalau di rekomendasi robo. Kalau semisal teman-teman ingin membeli sendiri, jadi membeli pasar uang sendiri, obligasi sendiri, atau saham sendiri, itu bisa ya. Jadi dari fitur yang pilih reksadana sendiri, itu ada pasar uang, obligasi, dan saham. Saya akan mencontohkan membeli dari pasar uang. Misal kita klik aja di pasar uang. Kemudian di sini teman-teman akan diperhadapkan dengan banyak sekali manajer investasi. Salah satunya adalah Sukor Invest Money Market Fund. Ini merupakan salah satu yang aku unggulkan di pasar uang karena dia memberikan 1 year return-nya itu 5,63%, kemudian expense ratio 1,1%, kemudian total AU-nya 6,31T.
Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang tiga hal ini, one year return, expense ratio, dan total AUM. Jadi kalau one year return ini itu adalah 1 tahun yang kemarin itu dia itu bisa mengembalikan atau memberikan kembalian sebesar 5,63% dari total investasi kita. Kemudian kalau yang expense ratio itu adalah seberapa besar kita membayar fee kepada manajer investasi tersebut. Jadi ini kita akan memberikan 1,1%-nya ketika kita ingin mengambil uangnya. Jadi semisal 1 tahun kita udah balik sebesar 5,63%, kemudian kita mau cairkan uangnya tersebut. Nah, nanti dari total keuntungan kita itu diambil sebesar 1,1%, expense ratio-nya untuk diberikan kepada manajer investasi Sukor Invest Money Market Fund ini. Kemudian untuk total AUM ini adalah total dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Jadi total AUM-nya sebesar ini. Jadi untuk memilih mana pasar uang atau mana manajer investasi yang baik, itu kita memilih dari 3 kategori ini. Jadi one year return-nya yang besar, kemudian expense ratio-nya yang rendah supaya kita tidak terlalu memberikan fee yang besar, kemudian total AUM yang besar. Kalau total AUM yang besar berarti kan banyak yang percaya dengan si manajer investasi ini, banyak yang orang yang menitipkan dananya untuk diinvestasikan di manajer investasi ini. Kurang lebih itu kalau pasar uang. Kemudian saya akan praktekkan cara membelinya. Cara membelinya sangat gampang. Teman-teman tinggal klik aja. Misal saya klik ini Sukor Money Market Fund. Oke, untuk membelinya sangat gampang ya. Ini saya sudah mengklik di sini. Kemudian di sini ada, jika kamu perhatikan di sini itu ada minimal pembelian ya di sini. Minimal pembelian itu Rp100.000. Jadi setiap manajer investasi ini itu berbeda terkait dengan minimal pembeliannya. Ada yang minimal pembeliannya 10.000, ada yang minimal pembeliannya 100.000 seperti ini, ada yang minimal pembeliannya 1 juta. Jadi tergantung manajer investasi mana yang teman-teman akan pilih. Jadi di sini juga ada mesin waktu reksadana. Jadi ketika kamu ingin berinvestasi setiap bulannya sebesar apa, kamu bisa mengetahui di kedepannya uang kamu itu akan sejumlah berapa. Misal nih, aku tulis di sini investasi setiap bulan itu 500.000. Misal di sini 500.000. Kemudian di sini ada jangka waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Coba 1 tahun. Nah, 1 tahun nilai yang akan kamu dapatkan adalah Rp6.159.018. Jadi seharusnya kalau kamu nabung di bank itu dalam jangka 1 tahun itu kamu akan mendapat 6 juta. Nah, tapi di sini ada kelebihan yaitu 159.018 ya. Jadi di sini yang 159.000 itu adalah return 1 tahunnya 5,63%-nya. Jadi itu adalah 159.000 keuntungan kamu. Jadi semisal kalau kamu besarkan investasi yang kamu lakukan setiap bulan, semisal aku tulis 2 juta, maka dana yang akan kamu dapatkan 1 tahun setelah ini adalah 24.636.000. Jadi untung 636.000 dalam setahun. Kurang lebih begitu. Kemudian untuk pembelian obligasi, misal aku pilih obligasi, ini one year return-nya itu lebih besar ya dari pasar uang dengan resiko yang menengah. Jadi kalau kita tadi lihat di pasar uang itu, coba kita buka pasar uang lagi, lihat detail, kita lihat grafiknya di sini 1 year, ini year to date atau 3 bulan, ini misalnya 1 year. Kita lihat grafiknya ini naik terus dari Oktober 24 Agustus 2020 sampai sekarang 9 Agustus 2021, dia grafiknya naik terus. Jadi tidak ada penurunan harga. Itu keunggulan dari pasar uang. Tetapi one year return-nya sungguh sangat kecil. Nah, kemudian coba kita akan buka di obligasi. Obligasi yang saya rekomendasikan adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Ya. Di sini one year return-nya adalah 8,66% ya, hampir 9% setahunnya. Tapi kita lihat grafiknya di sini. Grafiknya di sini tidak lurus lurus naik seperti pasar uang tadi. Jadi grafiknya ada naik turunnya. Kita semisal buat 3 bulan. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan pun ada naik turunnya.
Misal dari sini 14 Juni 2021 yang harganya Rp45.690, kemudian di 22 Juni turun jadi Rp45.308. Nah, untuk itu kenapa kita butuh kalau di obligasi ini investasinya jangka panjang ya, bukan jangka pendek seperti pasar uang tadi, karena ketika kita membutuhkan dana darurat kita langsung bisa mengambil di pasar uang tanpa kerugian. Nah, tapi kalau misal di obligasi atau saham kita kan nggak tahu nanti bulan depan itu bakal untung atau rugi. Nah, jadi kalau misal rugi terpaksa kita harus tahan dana kita sampai kita untung, kemudian kita ambil lagi dananya begitu. Jadi kurang lebih untuk untungnya harus kurang lebih 5 tahun lah. Nah, jadi kita lihat nih 5 tahun nih grafiknya, dari mulai di sini 30.000 sampai ke atas di sini 46.000. Jelas grafiknya berada di atas. Kalau kita dulu investasi di sini harga 30.000, kemudian kita jual di harga 46.000, tentu kita akan mendapatkan keuntungan di situ atau namanya capital gain. Kemudian untuk di saham sama ya. Misal aku ke saham, triknya sama, tapi 1 liternya di sini biasanya lebih besar. Nih di sini ada yang sampai 24% 1 liternya, tapi kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya tidak sebagus obligasi. Jadi obligasi itu dipastikan 5 tahun sebelumnya itu pasti naik. Tapi kalau ini belum tentu. Tapi 1 liternya bisa besar gitu. Itu keunggulan dari saham. Cuman resikonya tinggi. Nah, untuk membelinya sendiri seperti apa? Membelinya itu mudah ya. Jadi semisal pasar uang. Untuk ketiganya sama cara membelinya. Nah, misalnya gini, minimal pembelian 100.000, kemudian kita tinggal klik aja beli, terus kemudian kita tuliskan nominalnya misalnya 100.000, kemudian kita tulis beli. Nah, di sini kita klik centang saya menyetujui, kemudian dari sini bayar sekarang. Nah, ketika dibayar sekarang di sini teman-teman nanti bisa membayarnya melalui bank atau ATM dengan metode transfer, nanti akan diarahkan setelah kita klik bayar sekarang. Nah, kemudian fitur yang ada di sini itu selain pembelian tadi sama robo, di sini ada portofolio kita. Nah, di sini saya ada portofolionya. Kemudian ini transaksi yang sudah berlangsung sebelumnya. Ini ada order kalau kita mau transaksi. Terus kemudian ini ada history yang sudah kita transaksi sebelumnya. Kalau yang merah itu kita order jual, kalau yang hijau itu kita melakukan pembelian gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menuju tutorial membeli emas secara digital. Aplikasinya banyak ya sebenarnya, tetapi saya menggunakan yang paling mudah yaitu Tokopedia. Oke, langsung saja kita lihat tutorial. Oke, berikutnya kita akan mencoba berinvestasi emas. Di sini saya menggunakan media Tokopedia. Nah, jadi kelebihan dari reksadana tadi, teman-teman bisa melihatnya di poster yang sudah saya buat. Tapi di sini saya akan mengulanginya lagi. Kelebihan dari reksadana tadi, semua harga kalau kita menggunakan aplikasi Bibit atau aplikasi Bareksa dan aplikasi lainnya, itu harganya sama semua di platform reksadana. Tapi kalau di emas ini, itu kita bisa berbeda-beda. Jadi di toko online kita berbeda-beda harganya, harga beli dan harga jualnya. Kemudian di toko emas offline pun itu juga berbeda-beda, tergantung dengan penjualnya. Jadi itu kelemahan dari si investasi emas ini. Oke, kita langsung aja. Saya menggunakan aplikasi Tokopedia di sini. Teman-teman langsung pergi ke bagian keuangan di sini, keuangan. Kemudian di sini teman-teman pilih yang investasi. Di sini juga ada investasi reksadana ya di sini. Jadi teman-teman bisa berinvestasi juga di aplikasi Tokopedia ini. Cuman kenapa saya menggunakan aplikasi Bibit? Karena dia khusus untuk aplikasi investasi reksadana. Jadi fitur-fiturnya banyak, termasuk salah satu fiturnya adalah fitur robo tadi. Kemudian kita pergi ke emas, kita klik. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan harga beli saat ini adalah 880.000. Kemudian harga jual saat ini adalah 840.000. Nah, kalau kita beli berarti rugi dong, harga jualnya langsung turun 40.000. Nah, itulah fungsi dari investasi. Nah, ketika kita membeli sekarang dengan harga 880.000, kemudian kita harus bisa menjual di atas 880.000 ketika apa? Ketika harga jual saat ini itu di atas 880.000, bukan 840.000.
Nah, makanya kan investasi itu kan jangka panjang ya. Jadi bisa aja 2 tahun dari sekarang itu harga emas sudah di atas 880.000. Nah, begitu caranya. Jadi untuk grafik harga emas sendiri bisa dilihat sini. Coba saya lihat ya. Nah, di sini harga beli ya, harga beli. Misal saya perluas menjadi 3 bulan. Jadi dari 16 Mei sampai 14 Agustus naik turun. Jadi ada yang tinggi di sini harga belinya. Nah, di sini itu sampai 914.000 ya di 28 Mei. Nah, makanya yang beli di 26 Mei ini seharga 914.000, dia akan mengalami kerugian saat di bulan ini, bulan 10 Agustus, karena harga belinya turun 864.000. Jadi itu kenapa investasi harus jangka panjang, supaya kalau di range waktu sedikit ini itu harganya kita nggak bakal tahu itu harganya nanti turun atau naik. Kita susah untuk menganalisanya kalau kita tidak memiliki basic untuk menganalisa instrumen investasi. Nah, jadi kalau misalnya jangka waktunya 3 sampai 5 tahun itu biasanya grafiknya harganya akan naik gitu. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian untuk harga jual sendiri, itu harga jual tertinggi itu berada di sini di 26 Mei itu 863.000 ya. Jadi bersamaan dengan tadi 26 Mei 900.000, 900 berapa tadi ya? 914.000, kemudian harga jualnya di sini sekitar 863.000. Jadi seperti itu. Nah, untuk membelinya sendiri itu mudah ya guys ya. Jadi kita tinggal di sini, misalnya harga beli saat ini kan 880.000, kita tinggal beli emas, klik. Nah, kemudian kita tulis kita ingin berapa emas yang dibeli. Semisal kita minimal pembelian di sini Rp5.000 ya. Jadi kita bisa membeli dengan harga Rp5.000. Jadi kalau di toko offline kita bisa membeli emas itu ya gram-graman, tergantung dengan toko offline-nya. Kita nggak bisa membelinya 0,01 gram, nggak bisa, karena barangnya akan kecil sekali dan itu akan menyulitkan si penjual. Jadi enaknya berinvestasi emas di digital, kita bisa membeli dengan harga Rp5.000. Misal aku tulis di sini 10.000, maka total emas yang akan kita dapatkan di sini adalah 0,0114 gram. Semisal aku mau membeli 1 juta misalnya. Nah, di sini total emas yang kita dapat akan 1,1364 gram. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita bisa melakukan pembelian, kemudian kita bisa melakukan penjualan. Kita juga bisa menukarkan emas yang tadi itu menjadi emas fisik. Kita juga bisa gunakan emas fisik tersebut untuk kita buat menjadi perhiasan dan lain-lain. Nah, di sini ada layanan emas ya. Di sini ada cetak emas, kemudian visi emas, kado emas, dan lain-lain. Dan setiap aplikasi itu memberikan layanan aplikasi atau fitur-fitur yang berbeda-beda. Seperti tadi reksadana di Bibit itu ada fitur robonya yang tidak dimiliki oleh aplikasi investasi yang lainnya. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bermanfaat juga buat masyarakat yang mula-mula. Saya Samuel Efrat Gaul dan terima kasih. Horas.